Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Inovasi yang dimana beranggotakan Abdurrahman Saleh, Anissa Amanda, Del Piero Agusto Sidauruk, Handika Agustinus, dan Riwana Tatarigan. Nah, sebelumnya yang kami hormati Bapak Hendra Saputra sebagai dosen pengampu kami. Di sini kami akan menjelaskan inovasi teknologi. Nah, apa sih inovasi teknologi? Inovasi teknologi adalah konsep inovasi yang diperluas. Inovasi mengacu pada penambahan langkah ekstra dalam mengembangkan layanan dan produk baru di pasar atau di publik yang memenuhi kebutuhan yang belum terselesaikan atau menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak ada. Namun, inovasi teknologi berfokus pada aspek teknologi dari suatu produk atau layanan daripada mencakup keseluruhan model bisnis organisasi. Penting untuk dijelaskan bahwa inovasi tidak hanya didorong oleh teknologi. Nah, selanjutnya penerapan teknologi dan inovasi di perusahaan. Teknologi tidak harus high-tech, akan tetapi perubahan teknologi akan mengakibatkan perubahan nyata perusahaan. Inovasi kecil akan dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Teknologi dapat dibedakan menjadi radical innovation dan incremental innovation. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa tipe inovasi ini adalah kontinum. Temuan yang pada mulanya bersifat radikal kemudian bergerak secara kontinum memberi kontribusi kepada temuan berikutnya sampai kepada incremental innovation. Selanjutnya ada kenyataan. Ada 5 dilema dalam menerapkan inovasi, yaitu yang pertama seeds versus widths, kedua experience versus initiative, yang ketiga ada internal versus external stepping, keempat ada building capabilities versus collaborating, yang kelima ada incremental versus prime type launch. Lalu ada strategi inovasi dan keunggulan bersaing. Yang pertama ada produk unik dan menarik, kedua memanfaatkan teknologi modern, ketiga meningkatkan kualitas SDM, keempat tingkatkan pelayanan. Selanjutnya membangun kekuatan persaingan melalui inovasi dan produk. Nah, kompetensi manajemen sangatlah menentukan keberhasilan produk. Artinya kemungkinan keberhasilan produk baru akan lebih baik jika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Perencanaan tersebut meliputi penelitian, pengembangan, rekayasa manufaktur, dan pengenalan pasar. Lini fungsional haruslah berinteraksi dan mengkoordinasikan berbagai aktivasi selama proses pengembangan. Keterkaitan antara bagian penelitian dan pengembangan dengan kelompok fungsional lainnya, khususnya pemasaran dan manufaktur, sangatlah diperlukan. Keterkaitan dengan bagian pemasaran sangatlah penting, terutama untuk memastikan bahwa perusahaan memahami kebutuhan konsumen dan mampu menjabarkannya menjadi jawaban bagi konsumen. 3 aspek utama fleksibilitas produksi perlu mendapatkan perhatian manajemen, yaitu fleksibilitas produk. Inovasi produk respon terhadap variasi penjualan, dan mutu yang tinggi dan konsisten. Kedua ada fleksibilitas infrastruktur atau implementasi perubahan teknologis. Yang ketiga ada fleksibilitas proses. Keragaman ini produksi, lead time yang pendek, respon terhadap perubahan, spesifikasi yang diinginkan konsumen, keandalan delivery, pengurangan kerugian. Lalu ada peran teknologi informasi dalam implementasi manajemen rantai pasokan. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat sehingga kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak. Salah satu saat ini yang memanfaatkan teknologi informasi adalah perusahaan. Penggunaan IT dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Untuk menerapkan IT haruslah dilihat dari karakteristik organisasi tersebut, apakah dengan IT mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan, sehingga dalam penerapan IT dibutuhkan orang yang handal yang dapat berjalan dengan baik. Lalu ada peran teknologi informasi bagi sebuah perusahaan, dapat kita lihat dengan menggunakan kategori yang dikenalkan oleh G.R. Terry. Ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Kedua, fungsi monitoringan, kontrol, mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Ketiga, ada fungsi planning dan decision, mengangkat teknologi informasi ke tatanan peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dan dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Keempat, ada fungsi communication secara prinsip termasuk ke dalam PIM infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisi sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Kelima, ada fungsi interganisasional merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain.
Lalu ada service quality information system, sistem informasi layanan berkualitas. Yang pertama mengukur ekspektasi layanan, yang kedua menekankan kualitas informasi, ketiga menangkap kata-kata pelanggan, keempat tautkan kinerja pelayanan kepada hasil bisnis, kelima ada mencapai setiap karyawan perusahaan harus menyebarkan umpan balik pelanggan kepada seluruh karyawan. Nah, kita masuk ke contoh kasus nih. Teknologi transaksi keuangan, fintech merupakan awal dari transformasi digital industri perbankan. Teknologi di bidang perbankan yang satu ini lebih menjadi populer di Indonesia. Ini dapat kita lihat dengan startup digital yang mengeluarkan inovasi untuk transaksi keuangan. Kini kita bisa beli bakso atau somai dan bayar menggunakan ponsel sistem QR code. Baru-baru ini Bank Negara Indonesia meluncurkan hal yang serupa. Transaksi menggunakan QR Code Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan semakin mendorong para pelaku bisnis untuk aktif menghadapi perubahan ini. Seperti Bank Mandiri dan Jasa Marga melalui e-money, pembayaran tol non-tunai, kebijakan ini sangat mendorong inovasi pada teknologi di bidang perbankan fintech. Dan transformasi digital lainnya dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, teknologi di bidang perbankan ini sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi operasional fintech, berhasil mencegah kecurangan karyawan, penjaga tol, dan jasa marga. Nah, itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.